Oke. Kira-kira bisa? Kok jadi ada pipinya juga? Iya, boleh. Karena ada X mendekati 0, X mendekati infinity, X mendekati sesuatu dalam radian. Ini kan dalam radian. Ya, boleh. Berarti ini harus kalau antum substitusikan, ini kan 2 kali sin seperempat pi, seperempat pi itu berarti berapa? 180 bagi 4. 45 ya? Sin 45 setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2 juga. Setengah akar 2 kali setengah akar 2, setengah. 2 kali setengah, 1. 1 kurangi 1, 0. Sin 45 setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2. Setengah akar 2 kurangi setengah akar 2, 0. Jadi 0 per 0. Maka ini kita harus dengan uh, teori L-Hospital ataupun dengan merubah bentuk trigonometrinya agar kita bisa selesaikan, tidak menghasilkan 0 per 0. Kira-kira diapain? Pakai kayak 1/2 sin tuh kalau nggak salah yang Coba kalau 2 sin X cos X kita rubah kira-kira gimana? 2 sin X cos X itu adalah sin 2X ya? Sin 2X. Satunya kita rubah. Satunya kita rubah menjadi apa satunya? Diapain satunya kira-kira? bentar. 1 kurangi 2 sin X cos X. Satunya kan bisa Berapa jadi lagi? sin kuadrat X ya, atau sin Oh kuadrat ya sin kuadrat 2X. X. Berarti 2X. Coba kita coba dirubah dulu ya. Ini kan 2 sin X Ya. cos X bisa dirubah. Coba kita rubah jadi limit. Nah, kita coba tulis limit X mendekati pi per 4. Nah, satunya kita rubah menjadi coba sin kuadrat 2X. Ini kita bisa aja mentok ya. Nanti ya. Berapa 2X tambah cos kuadrat 2X gitu ya. Ditambah dikurangi sin 2X. Nah, ini bisa diselesaikan nggak dari? Nggak bisa ya? Oke, Sin kuadrat. oke. Bukan ternyata. Ternyata kayak gini. Ternyata bukan kayak gini. Kita nggak bisa apa-apain. Jadi kita rubah kayak gini. Jadi satunya jangan kuadrat 2X, tapi sin kuadrat X. Ininya tetap. Ininya tetap adalah 2 sin X cos X. Dibagi dengan ini sin X kurangi cos X. Biar enggak 0 per 0, maka atas bawah harus ada yang bisa dicoret. Itu triknya. Jadi kita lanjutkan, ekuivalen, limit, X mendekati pi per 4. Nah ini sama aja bisa kita rubah. Sin X kurangi cos X dikuadratkan. Nah ini kalau antum jabarkan, sin X kurangi cos X dikuadratkan itu menjadi sin kuadrat X dikurangi 2 sin X cos X plus cos X dikuadratkan. Jadi bentuknya seperti ini. Per bawahnya sin X kurangi cos X. Kan sama kan? Atas bawah kan? Jadi atas bawah bisa dicoret, coret, coret. Yang di atas karena kuadrat masih ada sisa. Jadi limit X mendekati pi per 4 dari sin X cos X. Kurangi cos X. Nah, tinggal ini. Nah, sekarang kalau hasilnya 0 ya nggak apa-apa. Ini sama dengan ya, ini sama dengan aja, nggak usah ekuivalen. Ya, sama dengan. Berarti sama dengan, tinggal substitusikan. Sin X diganti dengan pi per 4. Kurangi cos pi per 4. Setengah, ah, sin 45 itu setengah akar 2. Kurangi cos 45 juga sama. Setengah akar 2. Jadi jawabannya adalah 0. Kalau 0 boleh, nggak boleh.
Yang nggak boleh itu kalau 0 per 0, infinity kurangi infinity itu nggak boleh. Jadi jawabannya adalah B. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sin X minus X. Iya, jadi di sini adalah letaknya adalah triknya adalah kita harus mengetahui kira-kira sifat mana dari yang sudah kita ketahui. Ini kan kebetulan satu, ini namanya identitas trigonometri. Nah, ternyata dari satu ini kita bisa ubah menjadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Dan ternyata bentuk ini sama aja sin X kurangi cos X dikuadratkan. Ya. Kenapa kok muncul sin X kurangi cos X dikuadratkan? Dari idenya dari ini, dari yang bagian bawah ini, sin X kurangi cos X. Maka yang ini ada hubungannya dengan sin X kurangi cos X. Oh, ternyata dikuadratkan. Karena sin X kurangi cos X dikuadratkan, dibagi sin X kurangi cos X. Coret-coret tinggal sisa sin X Sin cos X X. Karena minus yang X. Tadi, atas kuadrat. Ya, seperti itu. tadi, Kenapa? tadi yang 1 min 2 sin X cos X itu jadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu gimana? Kan 2 Satunya sin X ini, itu tetap, tapi satunya. bagian satunya. Oh Satunya iya jadi iya sin iya iya. kuadrat X cos kuadrat X. Ini namanya Oh iya identitas iya iya. trigonometri. Identitas. Iya. Ya, jadi ketika 0 per 0 kita harus mikir, oh harus ngerubah ininya bentuk trigonometrinya dengan bentuk yang lain agar atas bawah kita bisa coret. Ya, tujuannya agar nggak 0 per 0 seperti itu. Tapi ada strategi lain dengan L-Hospital, L-Hospital ya. Ya, atau diturunkan yang atas diturunkan, yang bawah diturunkan. Boleh. Nanti hasilnya sama. Nanti tinggal yang mana yang mudah. Kalau dirubah bentuknya ke bentuk yang lain yang kira-kira bisa disederhanakan atau pakai turunan yang di atas sama yang di bawah diturunkan. Itu namanya L-Hospital ya. Gantung nanti yang mudah yang mana. Ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau yang L'Hopital gimana tuh? Bisa nggak tuh kalau ini? Bisa. Tinggal gini. Kita cara lain ya, cara alternatif. Coba. Kita rubah ininya di sini ya, cara alternatif. Alternatif. Berarti limit X mendekati pi per 4 dari 1, ini langsung aja ya, sin 2X. Ya, karena 2 sin X cos X itu sin 2X. Sin X kurangi cos X. Nah, kita turunkan yang atas, nanti sama dengan limit, satu lagi ya, pi per, X mendekati infinity, X mendekati, pi per 4 bukan infinity. Nah, satu diturunkan 0, sin diturunkan cos negatif, tapi duanya Hmm. diturunkan. Jadi 2 cos 2x. Duanya dari mana? Dari turunan yang ini. 2x ini diturunkan jadi 2. Nah, sin x diturunkan jadi cos x. Cos x diturunkan jadi min sin x. Jadi plus sin x. Nah, tinggal dimasukin. Jadinya tinggal 0 kurangi 2 cos 2 kali jadi 90. Cos 90 gitu ya. Per ini cos pi per 4 tambah sin pi per 4. Yang atas cos 90 itu 0. Ya, cos 90 itu 0 dibagi setengah akar 2 tambah setengah akar 2. 0 dibagi akar 2, ya 0 jawabannya. Karena 0 dibagi berapapun adalah 0. Jadi sama. Ya. Jadi pakai L'Hopital juga boleh. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini L'Hopital namanya. Tapi ini akan kayak sifat gitu atau tergantung soal gitu tuh. Tergantung soalnya. Tergantung. Kadang pas diturunin susah gitu. Terkadang. Jadi ketika diturunkan susah kita harus pakai sifat-sifat trigonometri. Bisa identitas trigonometri, bisa penjumlahan sin-sin, cos-cos, dan seterusnya yang sudah Anda kasih ke antum filenya. Iya, Ya, lanjut ya. Kita lanjut. coba soal berikutnya. Ini limit
X mendekati 0 ya dari akar 4X per akar sin 2X. Jadi kalau kayak gini ini ada sifat ini. Limit X mendekati 0 itu ya dari akar segini ya fx dibagi gx itu sama aja limitnya ini ya masuk dalam akar limit gitu ya x mendekati 0 dari fx per gx itu aja. Ini ya. Kemudian kita tahu juga kalau limit x mendekati 0 dari ax per sin bx itu kan adalah a per b. Nah, ini sifat-sifat ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Jadi limit ini, jadi limit X mendekati 0 dari akar 4X per akar sin 2X itu ya. Berarti ini sama dengan akar itu ya. Limit X mendekati 0. Di sini 4X per sin 2X. Nah, ini tinggal 4/2 seperti ini, seperti konsep ini. AX per sin BX jadinya A per B. Ini 4X per sin 2X berarti 4/2. Jadi akar sama dengan akar 4/2. Berarti akar 4 bagi 2 itu akar 2. Jadi jawabannya akar 2. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? X. Ini 4X per sin X. 4/2. Ya. Oke, paham tak? Paham ya? Jadi sifat-sifat ini yang ini. Jadi antum tinggal ulang-ulangi lagi biar hafal sifat-sifat limit X mendekati 0 untuk trigonometri. Tet, Ya, ini apa sih namanya? Nama materinya apa ya? Maksudnya ini nama di UTBK-nya namanya apa ya? limit. Limit doang, limitnya Iya. ya berarti. Limit kan bisa ada limit fungsi aljabar, bisa limit fungsi trigonometri. Kalau ini limit fungsi trigonometri. Ya siapa tahu keluar. Siapa tahu keluar. Kalau keluar ya antum udah bisa. Tapi nggak ada jaminan keluar. Tidak ada jaminan. Tapi kan Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. semua kemungkinan kita pelajari semua. Oke, lanjut ya. Oke, Lanjut, Tat. lanjut. Soal berikutnya. Nah, ini. Eh, nilai limit X mendekati infinity dari 1 kurangi cos kuadrat 2X per X kuadrat tan X tambah pi per 4 adalah titik. Pak, berarti harus kita mikirin idenya. Kalau X mendekati infinity, kita mengenal hanya sin sama tan. Ya, antum kalau lihat eh, konsep dari limit X mendekati 0 untuk trigonometri hanya mengenal sin sama tan. Nah, di sini ada cos. Maka cosnya kita hilangkan. Gimana cara Ya, menghilangkan cos? Dengan memodifikasi angka 1 ini. 1 ini kan identitas trigonometri. Jadi satunya kita bisa rubah seperti ini. Jadi saya tulis ulang ya. Limit X mendekati 0. Nah, satunya langsung aja saya ganti sin kuadrat 2X. Kenapa 2X? Karena di sininya cos kuadrat 2X tambah cos kuadrat 2X kurangi cos kuadrat 2X. Jadi nanti cos kuadrat 2X-nya hilang. Per X kuadrat tan X tambah pi per 4. Nah, ini. Nah, kita jabarkan. Jadi ini cos kuadrat X kurangi cos kuadrat X jadinya jadi limit X mendekati 0. Tinggal sin kuadrat 2X. Jadi kita jabarkan sin 2X per X. Sin 2X per X ya. 1 per tan X tambah pi per 4. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Gimana, ada pertanyaan?
Nggak ada. Oke, kalau nggak ada tinggal ini sin 2x per x tinggal 2 per 1. Jadi 2. Sin 2x per x berarti 2. Nah, kalau ini kita substitusikan. 1 per tan x-nya jadi 0. 0 tambah pi per 4. Berarti 4 kali 1 per tan 45. Tan 45 itu 1. Di per 4 kan 45. Jadi 4 kali 1 per 1. Jadi jawabannya adalah 4. Sampai sini ada pertanyaan? Tapi Pi itu pi radian eh, itu 180 derajat. Ya, kenapa? Kenapa? Enggak jadi. Enggak jadi nanya. lupa tat anah 180. Yes. Iya. Jadi pi radian itu 180 derajat. Jadi kalau pi per 4 berarti 180 bagi 4 yang 45. 0 tambah 45, 45. Dan 45 itu 1. Seperti itu. Kalau limit x mendekati 0 dari sin ax per x a. Sin ax per x a. Jadi tinggal 2 ininya aja. Kan teorinya sudah kita pelajari. Konsepnya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya, silakan dicerna dulu. Oke, ada pertanyaan nggak? Susah? Nah, Oke, lanjut ya. lumayan panjang sih. Iya. Tapi Nanti kayaknya lama-lama, kemarin lebih susah lagi. iya ada yang lebih susah, ada yang mudah, tergantung nanti polanya. Kadang ribet gitu ya. Ya, tapi kita harus bisa semuanya. Tantangannya seperti itu. Dan biasanya ya anak-anak mengalami kesulitan untuk limit trigonometri ini dibanding dengan limit aljabar. Karena sifat-sifat trigonometrinya banyak yang harus diketahui. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Ini limit x mendekati 0 dari akar 3 tan x sin x per 1 kurangi cos x. Nah, ini lagi-lagi untuk limit x mendekati 0 nggak ada konsep untuk cos. Adanya tan sama sin. Ini tan sama sin udah kita tahu lah. Nah, berarti yang cosnya harus kita rubah. Berarti yang kita modifikasi, yang kita rubah bentuknya 1 kurangi cos x ini. Dan kita harus rubah. Coba kita rubah dulu ya. Kan kita tahu konsep ini. Kalau cos 2x itu adalah biar jadi sin gitu ya. 1 kurangi 2 sin kuadrat x. Nah, biar jadi sin. Nah, kalau cos x berarti adalah 1 kurangi 2 sin kuadrat setengah x. Nah, itu teorinya. Kalau cos 4x, saudara, berarti 1 kurangi 2 sin kuadrat 2x. Jadi, koefisien ininya setengah dari koefisien yang awalnya nih. Cos ini 4, isinya 2. Isinya 2, koefisiennya di sininya 1. Kalau di sininya 1, berarti di sininya setengah. Nah, kalau ini pindah ruas nih, kalau ini pindah ruas kayak gini nih. Yang bentuk kedua ini kalau kita rubah, eh, cosnya pindah ruas, negatif 2 sin kuadrat setengah x pindah ruas. Jadi 2 sin kuadrat setengah x sama dengan 1 kurangi cos x. Jadi 1 kurangi cos x-nya dirubah ini. Jadi limit x mendekati 0 dari akar 3 tan x sin x per 1 kurangi cos x itu sama dengan akar ya limit x mendekati 0 dari 3 tan x sin x per 2 ya sin setengah x sin setengah x karena kuadrat ya. Jadi sama dengan akar ini 3/2-nya tetap
Oke, ini jadinya 1/2, 1/2. Yang atasnya juga 1/2. Ya. Ini setengah, ini kan setengah naik ke atas jadi 2. Jadinya ini akar 3/2 Oh, dikali 2 dikali 2. Gitu ya. Ini duanya dicoret iya. 1. Coret, coret. Jadi akar 6. 3 kali 2, 6. Jadi akar. Bisa dengan akar 6. Jawabannya adalah D. Nah, seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan untuk soal ini? Ya, mudeng lah, mudeng, mudeng. Iya. Berarti intinya sifat-sifat trigonometrinya harus antum pelajari. Iya. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Ya. Soal berikutnya. Kayaknya ini bisa lebih cepat deh. Karena lebih cepat ya. Nanti kalau ini kita coba soal-soal ini ya. Soal-soal UTBK yang potensi kognitif. Ya, Ada sih Dat, ini anak kemarin cuman kenapa? Kenapa? Dat, apa Dat? Anak ada sih, cuman yang baru kemarin gak apa Dat. Kemarin kan anak ini apa namanya? Ada uji coba UTBK di Inten. Cuman Hmm. baru kayak nyoba-nyoba doang. Itu Bisa dikirim aja nggak apa Dat? dikirim nggak? Ya nggak apa-apa. Tapi ada soal dulu. Nanti yang itu kita bahas pertemuan berikutnya. Jadi antum kirim terus kita bahas. Karena kadang di Inten itu yang diujikan kadang nggak sempat dibahas yang kemarin kita bilang itu. Jadi ketika antum ujian dikirim aja, kirim, kirim nanti kita bahas ketika Ya, Dat. les. Coba yang ini gimana? Nah ini ya. Eh, Limit x mendekati 0 dari akar x tan x per sin kuadrat x kurangi cos 2x tambah 1. Nah ini ada cos. Cosnya dirubah. Nah cosnya dirubah tadi. Cos 2x tadi apa? Sifat tadi. Cos 2x kita coba ingat-ingat sifatnya ya. Cos 2x ini biar nggak satu ada satu cosnya. min Iya. 2 sin kuadrat 2 x. sin kuadrat. Iya. Jadi sini ya. Tinggal dimasukin sini. Jadi ini sama dengan limitnya masuk ke akar aja ya. Akar limit x mendekati 0 dari x tan x per ini sin kuadrat x gitu ya. Kurangi cos 2x-nya dirubah menjadi 1 dikurung. Kenapa? Karena ada 2 suku. Kurangi 2 sin kuadrat x. 2 sin kuadrat x kurung tutup tambah 1. Tambah 1. Ini akarnya kurang panjang. Jadi dengan akar limit x mendekati 0. Ini tetap ya x tan x per ini sin kuadrat x min jadi plus. Jadi 3 sin kuadrat x. Ini min 1 tambah 1. Jadi udah ini aja. Ini kan di sini ada nih. Min kali 1 min 1. Kemudian min 1 tambah 1 Iya, semua. jadi hilang. Tinggal, Oh, iya. Ini tinggal kita pecah biar kelihatan polanya. Limit x mendekati 0. Jadi sepertiga dulu nggak apa-apa dipisah. X per sin x tan x per sin x. Berarti jadi ini 1 jadinya akar 1/3 kali 1 kali 1. Jadi akar 1/3. Akar 1 itu 1, akar 3 ya akar 3. Ini kita rasionalkan. Dirasionalkan. Kalau dirasionalkan dikali akar penyebutnya. Jadi 1 kali akar 3, akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Jadi akar 3/3. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Bisa ya? Bisa lah. bisa. Bisa. Oke. Kita lanjut. Nah, yang ini. Limit X mendekati 0 dari cos X kurangi cos 3X per X kuadrat dikali akar 4 kurangi X. Iya. 0, oke.
Berarti antum harus tahu cos kurangi cos. Nih, Anda ingatkan kan nih ya. Kalau cos kurangi cos A kurangi cos B, ini rumusnya adalah min 2 sin A tambah B bagi 2 sin A min B bagi 2. Ini konsep cos kurangi cos. Maka coba kita jabarin di sini aja ya. Cos X kurangi cos 3X jadi seperti apa. Jadi cos X kurangi cos 3X berarti sama dengan min 2 sin X tambah 3X bagi 2 sin X kurangi 3X bagi 2. Jadi gini min 2 sin 4X bagi 2 berarti 2X sin min 2X bagi 2 min X gitu ya. Nah min ini bisa jadi ke depan. Minnya ke depan karena sin negatif X negatif sin X. Jadi min kali min 2 kali min 1. Ini kalau nggak ada angkanya 1. Sin 2X sin X. Jadinya 2 sin 2X sin X. Nah, ini. Jadi limit yang ini jadi limit X mendekati 0. Yang cos X-nya itu cos X kurang 3. Cos X-nya dirubah menjadi 2 sin 2X cos sin X. Nah, ininya per langsung aja X gitu ya. Yang ini X karena X kuadrat dikali 1 per akar 4 kurangi X. Boleh dipecah kayak gini boleh. Duanya juga jadi sendirian boleh. Yang duanya jadi gitu. Kan duanya jadi di sini. 2 dikali. Sorry. 2 dikali. Nah, tinggal berarti sama dengan ini 2 dikali ini 2 per 1 ya 2 dikali 1 kali 1 per akar 4 kurangi 0. Jadi 4 kali 4 kurangi ini 4 ya. 4. Jadi 4 kurangi 0 4 akar 4 2. Tengah berarti ya. Jadi jawabannya adalah 2. Seperti ini. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada. Aman. Enggak ya? Masih aman ya, gampang. Ini step 1 di sini step-stepnya ya. Ini dipecah boleh, langsung dimasukin di sini boleh, tergantung selera aja. Ini saya coba dipecah dulu ininya nih. Ininya dipecah di sini dulu diselesaikan baru di sini. Boleh. Oke, lanjut soal berikutnya. Yang ini. Nah, ini gimana? Ini saintek nih. Ini yang dulu soal SBMPTN. SBMPTN. Kosek ini CSC itu kosek. Kosek itu kebalikan dari jadi gitu. Kalau kosek itu adalah kosek itu CSCX adalah seper sin X. Ya, gitu ya. Jadi cosec X itu adalah seper sin X. Ya. Gimana kira-kira? Jadi kita rubah ya. Jadi ini limit X mendekati 0 dari 100 lagi dulu ya. X dalam kurung 1 kurangi akar X tambah 1 dikali cosec gitu ya. Kuadrat X. Berarti jadinya sama dengan limit X mendekati 0 dari X dikali 1 min akar X tambah 1 gitu ya. Dikali ini jadi seper aja. Seper sin kuadrat X. Nah kemudian ini coba kita kali akar sekawan dari 1 kurangi akar X tambah 1. Kenapa? Biar gak min jadi plus nanti. Jadi kita kali 1 plus ini kali ya. Karena biar enggak 0. Ini kalau soalnya 1 kurangi 0 tambah 1, 1. Akar 1 ke 1.
1 kurangi 1, 0 ya. Coba kita jadiin ini, jadiin dikali akar sekawan nih. Nah, kali akar sekawannya 1 plus akar X tambah 1 per 1 tambah akar X tambah 1. Nah, seperti ini. Nah, sekarang berarti coba kita jabarin. Ini jadinya limit X mendekati 0. Saya pecah 1X per sin X. Ya. Kemudian yang 1 kurangi akar X tambah 1 dikali 1 tambah. Jadi jadinya 1 dikuadratkan kurangi akar X tambah 1 dikuadratkan per sin X ya dikali 1 per 1 tambah akar X tambah 1. Jadi yang ini kita kalikan. Yang ini dikali yang ini. Jadi yang ini dikuadratkan karena A kuadrat min B kuadrat A plus B A min B. Ini kan A min B A plus B. Jadi sama aja 1 dikuadratkan kurangi yang di akarnya dikuadratkan. Jadi kita jabarkan lagi. Limit X mendekati 0 dari ini terus lagi aja dulu ya karena belum sederhana. Sin X per sin X dikali ini kan kalau dikuadratkan 1 akar X tambah 1 kalau dikuadratkan X tambah 1 ya jadi akarnya hilang ya. Jadi 1 Yang mana tuh? kurangi Yang mana ini tuh? yang ini ya yang ini kita selesaikan kan 1 kurangi X tambah Ya, akar 1 hilang. ya gitu kan per sin X Ya. dikali 1 per 1 tambah akar X tambah 1 gitu kan. Oke, jadinya yang ini langsung aja 1 ya. Yang ini jadinya min X per sin X kan. Ya udah kita sederhanakan aja dulu semuanya. X per sin X dikali min X per sin X dikali 1 per 1 tambah akar X tambah 1 gitu ya. Sekarang tinggal yang ini berarti 1, yang ini minus 1, yang ini tinggal dimasukin 1 per 1 tambah akar 0 tambah 1. Jadi sama dengan negatif 1 dikali 1 per 0 tambah 1, 1 akar 1. 1 tambah 1 berarti 2. Jadi negatif setengah. Ya, negatif setengah jawabannya E. Itu ya. Agak panjang. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Bentar. Min X berat sama. Iya. Oh enggak deh, benar. Ya, Iya. benar. Oke. Paham. Paham. Oke, coba yang ini nih. Ya, coba di sesi Zoom ini yang terakhir ya, soal terakhir. Soalnya 5 menit lagi. Nanti dilanjut lagi. Iya, Tat. Limit X mendekati. Ini kan teorinya nih kan. Kalau limit, ini kan bukan mendekati 0. Limit X mendekati A dari sin berarti X kurangi A per X kurangi A. Ini sama dengan 1. Pakai konsep ini. Dan dibolak-balik sama. Begitu juga dengan yang tang. Nah, konsep yang ini dipakai. Karena bukan mendekati 0. Berarti ini jadinya gimana? Limit X mendekati 3 dari sin 2-nya keluar ya. 2 dalam kurung X kurangi 3. Di sininya 3, di sini ada 3, udah pas. Tinggal yang bawahnya. Yang bawahnya kita kali akar sekawan ya. Nah, per akar 4 kurangi X kurangi 1 dikali ya akar sekawan ya. Akar 4 kurangi X tambah 1 per akar 4 kurangi X tambah 1. Nah, akar sekawan dari penyebutnya. Ya.
Berarti jadinya limit X mendekati 3 sin 2 X min 3 dikali akar 4 kurangi X tambah 1 per 4 kurangi X, akar 4 kurangi X dan 4 kurangi X. Min 1 itu ya. Ini ada min 1 ini. Min 1 dikuadratkan. Jika sebenarnya akar 4 min X dikuadratkan 4 min X. 1 dikuadratkan 1. Jadi limit X mendekati 3 dari sin 2 dalam kurung X kurangi 3 per ini min X tambah 3 atau min dalam kurung X kurangi 3 gitu ya. Minnya sama X kurangi 3 X kurangi 3 dikali akar 4 kurangi X tambah 1. Nah ini tinggal ini udah mendekati 3, ininya mendekati 3 kurangi 3 jadi udah sama. Jadi 2 per negatif 1 dikali, nah 3-nya dimasukin. Akar 4 kurangi 3 tambah 1. Berarti sama dengan negatif 2. 2 bagi negatif 1 negatif 2. 4 kurangi 3 1. Akar 1 1. 1 tambah 1. Berarti negatif 2 dikali 2. Negatif 4. Jawabannya ini ya. Bisa ya? Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Bentar, Oke, paham ya berarti ya? Oke, ya Pak. Berarti sesi ini cukup dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Ya. Oke. Tadi Saya yang akhiri ya. 4 Kita silakan. Silakan. yang 4 min X min 1 itu kenapa X min 3 jadi di dalam kurung min gitu, Tat? Ini kan ini kan 4 kurangi 1 3. Ini kan Iya. min X plus 3 kan. Iya, Yang ini min X nih. plus 3. Yang ini kan hasilnya yang ini adalah min X plus 3. Ini boleh dirubah min X min 3. Boleh kan? Oh, buat ngilangin X min 3 ya? Oh iya Iya. iya iya. Jadi biar bentuknya sama dengan ini. Dengan X min 3 ini. Jadi kalau konsepnya Hmm, X mendekati A, ini harus X kurangi A, ini harus X kurangi A. jadi 1. Iya. Jadi seperti ini. Jadi 2 per negatif 1. Ini 2, ininya negatif 1. Kemudian X-nya tinggal diganti 3. Nah, ini kan tinggal substitusi aja. Yang ini. 4 kurangi 3, 1. Akar 1, 1. Tambah 1, 2. Negatif 2 kali 2, negatif 4. Cukup ya? Kita cukup pertemuan Cukup. ini, nanti kita lanjut lagi. Oke.